Siang ini sedang berada di kota Surabaya setelah mengikuti acara Sustainable and Responsible Seafood 2022. Jadi acara ini digelar oleh Oxfam Indonesia melalui program GRAISI yang selama ini mendampingi dua provinsi, di Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Pindrang. Selama satu hari atau satu sesi, sehari pertama itu ada beberapa sesi yang digelar. Yang pertama membicarakan bagaimana perubahan iklim dan usaha budidaya udang di lokasi program. Jadi kemarin ada paparan mengenai hasil evaluasi, hasil riset mengenai dampak perubahan iklim, dan disebutkan dalam 10 tahun ini memang ada indikasi perubahan iklim dan telah berdampak pada teknis dan hasil budidaya. Dari Pak Bodio dari KED Consulting kalau saya tidak salah, dan poinnya adalah harus ada upaya mengantisipasi perubahan iklim di wilayah pesisir, terutama di kawasan pertambakan di Sulawesi Selatan. Lalu ada paparan juga mengenai pengalaman Abdul Waris dari Pindrang. Beliau pembudidaya udang yang mengadopsi pengolahan tambak secara bijaksana, bagaimana mengelola hamparannya dengan secara teratur, begitu, panen teratur, kemudian ada kolaborasi antar petambak untuk menghindari potensi munculnya masalah seperti penyakit atau dampak dari perubahan ekologi. Pak Waris mengatakan bahwa dia punya organisasi untuk memastikan adanya kapasitas dalam mengelola. Perhatian. Ada beberapa tema menarik ya di konferensi kemarin. Jadi berkaitan dengan misalnya ada sertifikasi yang diperuntukkan untuk pengelola budidaya udang maupun produk-produk ya yang dari tambak. Sertifikasi ini penting sebenarnya untuk memastikan ketertelusuran dan seberapa sehat ya udang yang diproduksi atau diekspor. Dan memang ada kendala ya bahwa upaya memaksimalkan sertifikasi ini banyak yang mengatakan bahwa belum ada implikasi positif misalnya pada aspek harga, dan ini saya kira perlu menjadi cermatan bersama bagaimana sertifikasi ini bisa betul-betul diterima dan memberikan manfaat. Yang lainnya adalah bahwa ada pengalaman PT Athina atau Alter Indonesia berkaitan dengan pembelian udang. Jadi disebutkan bahwa mereka tidak menyasar udang-udang yang ukuran besar ya, yang katakanlah 1 kilo windu misalnya yang 50 ekor, tapi bisa jadi juga untuk yang ukuran lebih kecil yang 150 ekor per 1 kilo. Jadi ini menurut Pak Hari dari Athina ini merupakan upaya untuk merespons ya kebutuhan atau dinamika produksi udang di misalnya di Pindrang. Poinnya adalah bahwa memang terbuka peluang untuk produksi udang dan tidak harus menunggu yang besar ya untuk misalnya udang windu gitu. Nah, poin yang lain juga adalah bahwa terkait perubahan iklim itu memang perlu solusi bersama untuk membantu kelompok atau asosiasi atau pembudidaya untuk memahami tren ya perubahan iklim atau perubahan cuaca. Ini gunanya pengorganisasian supaya mereka bisa bareng-bareng untuk itu. Jadi apa yang digelar oleh Oxfam melalui konferensi kemarin menurut saya menarik ya, karena melibatkan banyak pihak, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Budidaya, bahwa sinergi atau kolaborasi untuk bersama masyarakat mengelola usaha budidaya mereka atau perikanan mereka itu perlu dukungan ya, penguatan kapasitas, dukungan kebijakan, termasuk misalnya bagaimana kemudahan-kemudahan untuk mereka punya akses ya untuk misalnya fasilitasi database atau mekanisme integrasi pendataan. Bisa jadi bagaimana kemudahan pemasaran, kemudahan penanganan korupsi, termasuk sinkronisasi misalnya bagaimana penyebaran tepat, timingnya,
kemudian monitoring mengenai pertumbuhan udang, baik itu faname maupun windu. Nah, untuk saya kira untuk mempromosikan upaya kemitraan atau partnership untuk bersama-sama mencapai target SDGs, Sustainable Development Goals, di mana kemitraan untuk pencapaian tujuan SDGs itu menjadi sangat penting atau niscaya. Kemarin perusahaan, pemerintah pusat, KKP, unit balai budidaya air payung misalnya, atau budidaya udang juga ikut kontributif sebagai narasumber dari masyarakat sipil, CSO, LSM, perguruan tinggi juga ikut memberikan masukan atau refleksinya mengenai situasi apa yang kita sebut sebagai Sustainable and Responsible Seafood 2022 itu. Untuk kita yang bekerja di LSM, saya kira ini kesempatan yang baik untuk ikut kontributif, membantu komunitas, membantu pembudidaya untuk bisa menghadapi ancaman misalnya perubahan iklim atau perubahan dinamika. Lalu yang kedua tentang perlunya sertifikasi. Sertifikasi ini menurut saya sangat dibutuhkan ya, karena bisa memudahkan, memuluskan upaya ekspor udang kita ke luar negeri, ke Amerika, ke China, ke Jepang, dan itu hanya bisa kalau ada sertifikasi yang menggambarkan bahwa udang ini datang dari sumber yang sehat atau sumber yang jelas. Tantangannya menurut saya adalah bagaimana kesadaran pembudidaya petambak untuk mengadopsi so-called better management practices atau upaya-upaya yang memang direkomendasikan oleh misalnya FAO atau pemerintah. Lalu yang ketiga, penguatan kapasitas perempuan sebagai bagian integral dari usaha budidaya ini sangat diperlukan dan dibutuhkan fasilitasi pemerintah daerah, LSM, kampus, bahkan pemerintah pusat untuk memberikan stimulasi bagi peningkatan kapasitas mereka dan pengakuan atas kontribusi nyata perempuan dalam usaha ekonomi di pesisir atau di wilayah-wilayah produktif seperti udang atau budidaya itu. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi atensi ke depan adalah bagaimana memaksimalkan kerjasama antara pengusaha yang memang memperoleh benefit dari usaha budidaya, tetapi juga pada saat yang sama menghadapi ancaman juga, misalnya perubahan iklim dan seterusnya. Sehingga perusahaan-perusahaan yang selama ini eksis itu harus membuka ruang untuk bareng-bareng dengan pihak lain seperti LSM, seperti kampus, pemerintah, unit-unit riset untuk bisa mengelola atau menata bagaimana hulu hilir usaha budidaya udang ini bisa sustainable, bisa diperoleh dari sebuah proses yang